Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Yuk Kita Salawat. Sudah lama sekali dari postingan terakhir di channel YouTube ini. Ya, masih tentang sholawat pastinya ya. Semoga teman-teman subscriber semuanya terus bersolawat. Tolong di share juga ke teman-teman tentang sholawatnya. Gak perlu sih kalau channel YouTube-nya, tapi kalau memang teman-teman mau men-share tentang YouTube ini juga tidak apa-apa. Saya bersyukur. Oke, untuk kali ini saya mau bikin konten tentang sholawat ya. Masih tetap dengan sholawat, cuman bedanya sekarang saya mau pakai tasbih ya, sholawat pakai tasbih. Jadi memang belakangan ini alhamdulillah Al-Fakir tahadus binikmah, bersyukur karena bisa bersolawat dengan jumlah yang banyak, dan teman-teman penonton semua yang ada di sini juga bisa bersolawat yang banyak ya, karena itu makin banyak orang itu bersolawat maka Nabi akan mengenalnya gitu. Apalagi di hari Jumat ini, hari yang hari yang barokah, pimpinan hari gitu ya. Hari Jumat itu adalah pimpinannya seluruh hari, dari Senin sampai Ahad, hari Jumatlah pemimpinnya gitu. Nah, jadi seperti ini sholawat yang akan kita pakai, karena ini menggunakan tasbih untuk praktek. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, teman, ini sedikit trik saja apabila kita menggunakan beberapa alat tasbih, misalkan seperti ini. Al-Fakir ini biasa menggunakan ini ya di sini. Ini sangat cocok sekali dan sangat bergaya sekali, tapi tidak hanya untuk bergaya. Ini bisa digunakan untuk bertasbih. Jumlah bijinya ini ada 33. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Misalkan mau bertasbih selesai sholat, tentunya selesai sholat itu kan ada baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya kan, 33 kali menggunakan ini bisa. Nah, pakai tangan memang lebih afdol karena Nabi yang menggunakan tangan. Tapi bukan berarti pakai ini bid'ah. Bid'ah bukan yang bid'ah yang haram, karena bid'ah itu seperti video-video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, bid'ah itu nggak semuanya dolalah finnar, itu bukan, itu salah. Jangan pernah mengatakan seperti itu seperti kurang belajar menurut Al-Fakir. Jadi seperti ini, pakai Nabi menggunakan tangan dari ruas-ruas ini ya. Sekalian Al-Fakir akan menjelaskan, ini ruasnya ada 33 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Singkatnya 7 kali 4 berapa? Ya, 7 kali 4. Habis itu ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jumlah ada 33. Nih, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33. Ya, pas ya. Nah, emang lebih afdolnya menggunakan tangan, ruas-ruas tangan, karena mengikuti sunnahnya Nabi. Tapi apakah menggunakan ini menjadi tidak afdol? Tidak. Ini bisa kita gunakan apabila kita mau menggunakan suatu barang ini menjadi manfaat. Barang ini bisa menjadi saksi baik di akhirat nanti. Karena kenapa? Karena ini bisa menjadi saksi karena kita berzikir menggunakan ini. Makanya para wali-wali, khususnya wali songo ya, tasbihnya ini bisa menjadi penolongnya. Bukan berarti tasbihnya ini kuat, enggak, karena tasbihnya ini digunakan untuk bersolawat, menyebut nama Allah menjadi kuat. Kuatnya dalam arti Allah menolong hambanya melalui benda ini. Jadi bukan benda ini yang jago, tapi Allah itu menurunkan
suatu kekuatan Allah yang maha dahsyat melalui apapun. Misalkan ada benda yang namanya fawaniyah. Fawaniyah itu dianugerahi oleh Allah suatu kekuatan, itu menjadi penangkal jin, bahkan bisa menjadi kesehatan bagi tubuh. Bukan kayu fawaniyahnya yang hebat, tapi Allah yang hebat. Tapi Allah itu menurunkan anugerahnya pada suatu benda, jadi benda itu menjadi sakti. Istilahnya seperti itu ya. Kita tidak mempercayai suatu barangnya, tapi karena Allah yang menurunkan anugerahnya ke dalam satu barang itu, maka barang itu tidak apa-apa dipakai. Itu bukan berarti itu kita menjadi musyrik, tidak. Seperti batu marjan itu ada di dalam surat Ar-Rahman. Nah, itu juga bisa menangkal sihir, menangkal jin dan segala macam. Sesuai dengan khasiatnya, kita bukan percaya pada batu marjan karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam batu marjan itu ada di Mesir, nggak usah di Mesir dan di Afrika. Jadi itu adalah benda yang dianugerahi juga. Nah, misalkan ini saya sering pakai dan walau alam apakah ini bisa sakti atau enggak, ya karena itu tergantung Allah. Karena saya menggunakan ini, kita balik lagi, ini tuh maaf sekali, ini terlalu jauh ya. Jadi sebenarnya saya itu ingin menjelaskan tentang penggunaan tasbih. Pertama, yang lebih afdal adalah tangan, ya, tangan, karena di ruas-ruas ini kita mengikuti sunnahnya Nabi. Yang kedua, pakai ini pun juga tidak apa-apa. Ini ada 33, jadi kalau misalkan membaca dengan ini tidak apa-apa, baik juga gitu. Nah, karena ini 33, ya, saya contohkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita contohkan menggunakan salawat Jibril, ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 Muhammad, sallallahu ala 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 Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 33. Apabila mau 100, ini ini setelah satu putaran, putar lagi. Nah, 33 kali 3 adalah 99 dan satu lagi ditambahkan di luar dari tasbih ini. Jadi pas 100, atau tadi kan gelang ini, atau gunakan tasbih ini. Yang ini kan sudah pasti macam-macam ya. Teman-teman semua pasti punya tasbih. Nah, ini juga sama. Ini ada tandanya di sini ya. Di sini 33, segini 33, dan sini 33. Nah, jadi ini semuanya 99. Nah, satunya ditambah ini jadi 100. Nah, yang terakhir itu, jadi yang berkah itu pertama karena kita mengikuti Nabi pakai ruas-ruas jari, yang kedua bisa menggunakan tasbih, yang ketiga kita menggunakan tasbih digital. Nah, tasbih digital ini kalau kita emang membacakan sangat banyak sekali, ini sangat membantu karena memang menggunakan jari itu kita bisa, cuman kita harus fokus ya, karena perhitungan ini 33 dikali berapa, misalnya 3 kali putaran ini ditambah 1 menjadi 100. Jadi kita harus ingat-ingat, oh kita udah 100, kita udah 200 atau 300. Nah, kalau pakai ini kita tidak perlu menghitung. Jadi ini urutannya paling bawah karena di sini kita akan fokus berzikir, dan memang yang dianjurkan yang pertama adalah tangan, yang kedua adalah tasbih karena tasbih dipakai oleh para wali. Ya, jadi makanya keberkahannya kita mengambil dari situ. Dan ini menggunakan tasbih digital, kita menggunakan ini karena apa? Karena ini ini memudahkan kita untuk berzikir. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, ini memang sebenarnya ini masih terhitung tasbih ya, karena waktu itu pernah membelinya gitu. Membeli itu dalam arti supaya zikirnya banyak gitu. Ini dia, ini adalah tasbih dengan jumlah 1000. Wow, nih kurang lebih 3 meter ini. Nah, memang kalau menggunakan ini emang harus fokus ya, jadi harus punya tempat tertentu supaya tidak lupa. Dan ini memang sangat panjang nih, 3 meter nih, Insya Allah. Sangat panjang sekali. Ini bisa
kalau memang punya target membaca 1000 menggunakan sekali putaran ini cukup 1000. Nah, ini tasbih bisa dibeli di online ya tuh. Makanya ini bisa dipajang juga, tapi jangan cuma dipajang, dipakai, dibaca, karena insya Allah ini jadi ada manfaatnya gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya itu, oh iya tadi Al-Fakir sempat berbicara tentang Fawaniyah sebentar. A few moment later. Ya ini dia, ini adalah tasbih Fawaniyah. Lihat, bentuknya memang beda, dan ini Fawaniyah dari Mesir atau kayu dari Mesir. Nah, sebelumnya sudah pernah diceritakan, bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Fawaniyah ini punya manfaat, bisa mengusir jin. Jadi kalau misalkan kita mengalungkannya seperti ini, bukan seperti Mbah Dukun ya. Jadi ini dipakai untuk apa? Kita mengambil barokahnya. Itu ada ceritanya, tapi Fakir sudah menceritakan belum ya? Atau Fakir coba ulang lagi. Fawaniyah ini ada di Laut Merah, jadi di kayu di dasar laut. Itu pernah diambil oleh seorang pendeta. Jadi sebelumnya ini pendeta itu punya anak kerasukan. Ya, jadi pas anak itu kerasukan itu, singkat cerita ada seorang ulama di si pendeta itu datang ke seorang ulama itu bilang, anakku kesurupan gitu, jadi nggak sembuh gitu. Jadi si ulama itu memerintahkan si pendeta itu untuk mencari kayu yang ada di dasar Laut Merah gitu. Ada satu kayu yang itu dianugerahkan oleh Allah, dikaruniai oleh Allah gitu. Jadi si pendeta itu nggak ngambil sedikit, tapi ngambil sebongkahan besar, bawa ke rumah. Pas sampai di rumah, ternyata anaknya udah sembuh. Jadi si jinnya tuh udah takut sama bongkahan besar kayu ini. Nah, oleh para ulama ini dibuat menjadi tasbih. Tapi sayangnya para pendeta itu malah membuatnya menjadi salib. Jadi mereka mempercayai salib menggunakan kayu ini, padahal kayu ini adalah saran dari ulama kita. Itu. Jadi kita tidak mau musyrikkan itu ya, karena ini adalah anugerah dari Allah langsung. Ya, insya Allah. Itu cerita tadi bukan ngarang, tapi ada ulama ya. Bisa dicari referensinya di Google, sangat banyak banget lah pokoknya itu. Jadi kita nggak buta sama informasi-informasi termasuk yang Islam. Jadi kita nggak mentok Quran dan hadis, tapi kita tahu ulama ini, kita tahu wali ini, seperti itu ya. Aduh, mohon maaf sekali lagi jadi menyebar kemana-mana. Emang tadinya cuma mau tentang ini ya, tentang cara menggunakan ini. Jadi kalau ini sih bisa dibawa kemana-mana ya, jadi karena bisa bergaya juga gitu kan. Kalau dipakai ini untuk khususnya laki-laki kan gaya gitu ya. Mungkin ada yang lain, ini kayu kaukah yang ini belinya waktu itu 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah, ini di Majelis Rasulullah. Jadi waktu itu banyak tukang dagang di situ beli di sini. Kalau yang ini dapat dari guru waktu itu umroh, saya diberi hadiah ini, jadi insya Allah barakah. Ini saya pakai. Tadinya ini wangi, nah kayunya wangi, ini dari Arab. Saya nggak tahu nih apa namanya kayu apa nih, tapi insya Allah kuat, termasuk yang kuat. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah kalau mau bersalawat yang banyak, bisa menggunakan tasbih tadi. Mau sampai 1000, 2000, 3000, syukur-syukur sampai banyak gitu ya. Karena para wali-wali itu menjadi wali, ada yang membaca sholawat itu sangat banyak gitu. Jadi mereka menjadi wali. Dan yang disarankan jika ingin sholawat yang banyak gitu, pakai sholawat Jibril yang tadi Al-Fakir contohkan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fakir punya guru itu sedang berniat, mudah-mudahan beliau dimudahkan ya, mau bersolawat sehari 10.000 solawat Jibril kayak tadi, mudah kan? Nah ini salah satu solawat yang bisa dibaca di mana aja, kecuali di WC, di kamar mandi ya. Jadi misalkan teman-teman lagi di jalan, baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan cuma dengerin di MP3 atau di Google atau di YouTube gitu. Baca sallallahu alaihi Muhammad dalam hati, nggak apa-apa, banyakin, minimal karena kita umat Islam, insya Allah kita derajatnya akan diangkat. Minimal baca 313 kali atau 500 kali. Itu udah paling bagus sekali. Minimal, jangan sampai kurang.
apalagi bisa sampai 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, pasti lebih bagus lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk sekarang ini hanya itu aja sih yang mau di-share. Sebenarnya udah beberapa hari lalu mau share tentang penggunaan tasbih ini. Jadi waktu itu saya pernah ditanya gitu, lebih bagus mana pakai tangan atau pakai tasbih. Seluruh badan kita itu nanti akan ditanya di akhirat nanti gitu, ditanya seperti apa gitu. Nanti kan ada kan dalilnya, nanti mulut mereka akan ditutup, maka anggota badan mereka itu akan berbicara, bersaksi gitu, bersaksi. Hai tangan, kamu digunakan untuk apa? Hai kaki, kamu untuk apa? Hai mata, mulut, hidung, telinga, kepala, badan, untuk apa? Kalau tangan menggunakan sebagai tasbih, nanti tangannya berbicara, tangannya untuk bertasbih. Kalau misalnya bermaksiat, tangannya untuk memukul, untuk mencuri dan segala macam. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau kita bisa menggunakan tasbih ini pun nanti akan bersaksi, ini pernah digunakan untuk berzikir gitu. Jadi gak masalah gitu, kita bisa menggunakan ini namanya bid'ah hasanah, bagus karena ini dikerjakan oleh para wali, kita mengambil berkahnya para wali. Jadi begitu teman-teman sekalian ya buat teman-teman sekalian, ini akhir dari video ini. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, share juga. Semoga channel ini menjadi channel yang barokah karena Al-Fakir berniat untuk menyebarkan sholawat gitu. Malah ada satu habaib mengucapkan kepada habib yang lain, sebarkanlah sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, karena Al-Fakir ini ilmunya masih sangat dangkal. Jadi yang Al-Fakir bagi itu sholawat aja gitu, karena Al-Fakir juga saat mengaji bersama para habaib kiai, ujung dari agama ini gitu ya, maksudnya amalan yang paling tinggi itu apa sih? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad menjadi kenal dengan kita ya, dan Nabi Muhammad bisa memberikan syafaatul uzma. Jadi dikatakan syafaatul uzma, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma di hari kiamat. Kita kerjakan dulu dong salawatnya, ya kan? Karena kalau kita menyebut nama seseorang, pasti seseorang itu akan mengenal kita, apalagi Nabi Muhammad SAW itu. Jadi terus salawat, sebarluaskan salawat. Yang kerja beritahu teman-teman salawat, ayo salawat, ayo kasihlah salawat aja, itu udah paling bagus. Karena kita mencari uang terus, Al-Fakir juga mencari uang sama, tapi salawatnya harus terus ditingkatkan supaya menjadi pribadi lebih baik lagi, supaya kita menjadi orang yang punya derajat yang tinggi di sisi Allah karena kita menyebut nama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu sendiri ingin kita umatnya kayak gitu ditolong oleh Allah gitu. Jadi supaya kita diampuni oleh Allah gitu. Tapi masa kita nggak bersolawat, ya kan? Kita tetap menjalankan ibadah, tetap sholat, tetap puasa, zakat jika ada rezekinya, bisa umrah atau naik haji. Tapi yang paling baik kita lazimkanlah mulut kita, basahkanlah mulut kita dengan bersolawat. Begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena Fakir masih belajar, sama-sama kita belajar. Semoga kita diberi keberkahan, semoga Allah memberikan rahmat, cucuran rahmat pada kita semua. Semoga teman-teman semua dibanyakan rezekinya, semoga teman-teman semua mendapatkan rahmat dari Allah, semoga teman-teman semua bahagia dimanapun teman-teman berada. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.